gunakan, maka ya kita menginsafi. Di antara sifat-sifat buruk manusia itu adalah ada yang suka memburuk-burukkan orang yang berbuat salah kepadanya, bukan karena kesalahannya tetapi karena hal itu hanya dia tidak bisa mendatangkan kebaikan dan keuntungan kepada kita. Jadi kalau ada orang tidak menguntungkan kepada kita, bukan berarti orang itu tidak baik, tapi apa? Karena tidak punya uang atau tidak punya sesuatu yang kita harapkan. Gitu loh. Jadi kita harus insaf bahwa di antara sifat-sifat buruk manusia itu satu adalah memburukkan orang yang berbuat salah. Orang yang telah berbuat salah bukan karena kesalahannya tetapi karena orang itu tidak memenuhi kriteria-kriteria yang menurut pandangan kita. Tapi menurut pandangan Allah, pandangan wali Allah, kita tidak tahu. Jadi hanya dia tidak mendatangkan keuntungan bagi kita dan memuja orang yang berbuat baik. Bukan karena kebaikannya tapi hanya karena keuntungan kita, pertama. Yang kedua, pertimbangan itu mengingat menimbang itu di mana sikap yang lebih baik dan berpandangan dengan diri seseorang itu tidak boleh melupakan kehalusan dengan budi pekerti, ya, tidak boleh melupai kehalusan budi pekerti, sifat lemah lembut yang menarik dan pesona yang juga membawa kepada kesadaran. Itu harapan. Yang kedua adalah budi pekerti yang luhur. Bila dipraktikkan dengan sebaik-baiknya maka umat ini akan hilang penyakit ta'assub atau penyakit menaun atau penyakit berlebih-lebihan. Ya, asabiyahnya berlebih-lebihan. Jika kita benci dan cinta hanya kepada Allah, tentu kita tidak akan berpihak. Kita tidak bisa berdiri di satu pihak yang pihak ini dulurku kan tidak, tetapi kita berpihak pada kebenaran, tentunya kebenaran karena Allah. Kita tetap senantiasa mencintai, memusuhi, membenci hanya karena Allah. Kita tetap senantiasa memusuhi kebatalannya, kejahatannya kita musuhi. Dengan budi pekerti yang mulia, hilang rasa berpihak kepada partai, hilang berpihak kepada seseorang, tegasnya hilang semua rasa kepartean. Udah lepas. Ya, semua baju partai, baju apapun kalau sudah sampai kepada pendekatan diri kepada Allah lepas. Doa. Blas, blak kutang. Tidak ada yang kita pakai. Hanya sampiran saja. Hati kita yang harus bicara, hati kita harus yang hadir. Jadi kadang kerap kali sebagai mana kita alami, orang itu digerakkan oleh rasa kelompok. Rasa kelompoknya yang paling benar, kepartaiannya lebih hebat, lebih dahsyat, dan digerakkan oleh kebenaran yang ukurannya ukuran undang-undang atau ADART partai. Jadi mudah kita lihat mana anggota, bagaimana itu ulah DPR itu, anggota partai yang bersatu dan berdiri sejajar, bernyanyi-nyanyi bersama, semua ini menandatangani fakta perjanjian yang dibuat mereka sendiri, berbuat untuk kepentingan partainya. Walaupun demikian, itu menyalahi kebenaran yang nyata. Tapi gimana lagi, tuntutan politik. Jadi kalau kita melihat menurut kenyataannya itu, tidak sedikit kita menjumpai mereka yang memakai ayat-ayat, bermandikan ayat-ayat dan hadis, menggerakkan umat dengan tenaga partainya itu tadi untuk menentang sesuatu yang hak, menyinggung kepentingan partai dan para anggota partainya agar bisa menduduki suatu kedudukan. Terus pribadi yang hanya mencintai Allah atau mencintai sesuatu karena Allah, karena benar, membenci sesuatu karena Allah, karena berlawanan dengan keridhaan Allah, ini senantiasa melihat jauh ke muka, futurolog. Ya, senantiasa memperjuangkan pemikirannya, senantiasa memanjangkan urat sarafnya, memanjangkan pikirannya dikala perlu mengambil suatu keputusan. Tidak dalam keadaan emosi, tidak keadaan sedih atau terlalu senang, karena pribadi ini selalu mencari keridhaan Allah, senantiasa membutuhkan hidayatullah. Maka selama manusia tidak mengutamakan keridhaan Allah atas kepentingan diri dan partai kelompoknya dan keluarganya, selama itu manusia tidak akan dapat mewujudkan keadilan. Ya, tidak akan mewujudkan budi pekerti atau cinta benci karena Allah. Sebagaimana yang diketahui Allah,
semesta alam, alam Tuhan semesta alam. Pribadi yang hanya mencintai sesuatu karena Allah, karena benar, dan membenci sesuatu karena Allah, karena berlawan dengan keridhaan Allah, ini juga senantiasa melihat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dia akan melihat sesuatu yang dalam, ya, inner deep. Karena menurut kenyataannya yang terang dan nyata, para umat masa kini itu dipengaruhi oleh kebendaan. Baik karena mereka dengan tegas-tegas masuk golongan yang memperjuangkan kebendaan, kebutuhan bertuhanan kepada materi, bertuhankan kebendaan, maupun mereka golongan yang menamaikan dirinya idealisten atau idealisme. Maka perjuangan yang ideal, yang murni, tinggi karena Allah itu lantaran apa? Banyak di antara mereka yang mencerai-beraikan kebenaran, mencampur adukkan kebutuhan manusia dengan kebenaran. Karena apa? Ini siasat politik. Dengan demikian pintu akan terbuka naik kepada Allah, maju memuncak. Sebaliknya ada manusia yang membela kebatalan, membela kedzaliman, terus mempertahankan kebatilan dengan segala daya upaya, dengan legal, ilegal, karena dengan semua itu pula mereka memperoleh kenikmatan dan kesedapan, kenikmatan dan kemakmuran. Jadi kalau sudah demikian gerakan umat Islam, kita akan menghunjamkan kembali budi pekerti, menancapkan kembali, ya, cita-cita, budi cinta, budi pekerti, rasa cinta benci karena Allah di Nusantara tersebut, di persada jiwa yang subur untuk kebaikan umat dan agama Islam semuanya. Demikian, mudah-mudahan tausiah pada kali ini membawa manfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.